Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Irul. Nah, di kesempatan ini saya akan coba berbagi beberapa informasi yang berkaitan dengan nomor registrasi guru atau yang biasa dikenal dengan NRG yang saat ini tuh lagi banyak ditunggu oleh teman-teman guru yang baru aja lulus PPG. Kenapa kok ditunggu-tunggu? Ya karena di info GTK masih belum tampil, sedangkan informasi kemarin katanya akhir Januari ini mau tampil gitu. Selain itu, informasi nanti akan berkaitan dengan sertifikasi, berkaitan dengan info GTK, dan lebih tepatnya lebih berkaitan dengan syarat agar tunjangan sertifikasi bisa cair itu bagaimana. Nah, sebelum lanjut membahas hal itu, mari sama-sama kita bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau udah, mari kita mulai saja kawan-kawan videonya. Nah, Sobat YouTube, kemarin ya kan sempat geger, sempat rame tuh di media sosial tuh rame banget tak cek. Wah, energi segera terbit. Akhir Januari ini akan muncul gitu ya. Oh, energinya sudah terbit tapi belum tampil di info GTK. Tinggal nunggu sampai akhir Januari ini akan muncul. Nah, rame banget kayak gitu kan. Nah, bahkan tadi ini banyak teman-teman yang tanya, "Kenapa kok belum muncul energiku?" Katanya gitu. Rame banget kan pokoknya. Nah, coba deh kawan-kawan, kita bukan lupakan ya, kita coba simpan sejenak energi tadi ya. Kita lihat lagi besok aja lah gitu. Karena masih ada 1 hari besok sampai namanya tanggal terakhir bulan ini. Jadi kita lihat besok apakah terbit atau enggak. Kenapa? Karena udah pasti energinya kalian tuh nanti terbit, jadi nggak usah mikirin itu. Nah, sekarang yang perlu kita pikirin adalah gimana atau apa sih syarat biar kita itu bisa nerima duit atau nerima tunjangan dari sertifikasinya kita gitu. Nah, syaratnya apa, Pak? Nah, ini ya kawan-kawan, coba ya di bagian bawah hasil validasi ini nanti kan sebenarnya muncul hijau-hijau itu ya. Karena sekarang belum tampil, nah di bawah sini muncul nih. Kalian coba lihat nih. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Guru yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalian harus memenuhi 9 syarat ini supaya nanti tunjangan profesinya itu bisa cair. Pertama, memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itu ya bagaimana? Ini kalau kawan-kawan kemarin sempat PPG pasti nggak asing ya. Ini kalau kalian udah lulus sama LPTK itu dikasih. Kalau seandainya yang fisiknya belum sempat dicetak, biasanya dikasih soft file atau skenanya ya. Dikirimkan via email dan sejenisnya. Mungkin ada yang lewat WA group ya. Dan sertifikat pendidik ini di dalamnya itu ada nomor serdiknya. Nah, itu yang penting ya. Kenapa? Karena itu nanti akan dimasukkan pada SSO Datadik. Oke ya, kalau ini saya rasa teman-teman udah pada punya semua ya. Nah, sekarang yang kedua, memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Namanya di sini ASN. Jadi kalian itu harus P3K ataupun PNS. Gitu ya. Dan di bawah binaan kementerian. Terus bagian C, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Jadi kalau yang tercatat pada selain Dapodik kayak Simpatika atau EMIS, nah ini naungannya berbeda ya. Itu berarti urusannya Kementerian Agama. Nah ini yang naungannya sama Dikdasmen ya, gitu ya. Jadi nanti kalian harus punya akun di Dapodiknya. Nah ini yang bagian D, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, di sini sangat jelas yang terbitkan energi itu siapa?
kementerian kawan-kawan. Jadi energi itu sebenarnya sudah terbit menurut kementerian kan gitu ya. Nah, kemudian tinggal tampil saja pada info GTK. Bagi teman-teman yang sampai saat ini penasaran, sebenarnya model energi itu bagaimana dan energi saya itu berapa? Kalian tuh bisa hubungi ULT dari Kemendikbud. Di sana itu bisa minta tolong dicekkan energimu berapa. Kalau nggak mau repot-repot juga bisa langsung hubungi bagian dinas terkait. Gitu kan kan ya. Kalau malas ya tunggu saja nanti tetap muncul pada info GTK. Oke ya. Kemudian melaksanakan tugas mengajar atau ya dan garis miring atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Jadi nanti ya kalian itu tentu saja harus ya mengajar atau ada juga jam lain yang linier ya dengan mengajar ini dan harus sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Misalin ya, kalian itu ibaratnya pendidikannya fisika, ya tentu saja ngajarnya nanti harus fisika atau yang linier dengan fisika. Itu dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Berikutnya, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini ada aturannya. Kalian itu paling tidak kalau nggak salah 24 jam linier. Kemarin itu gitu ya. Nanti kalau ada perubahan ya kita coba bedah bersama. Berikutnya, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, kawan-kawan, jadi be careful nih kalian itu nanti penilaian kinerjanya itu minimal baik gitu ya. Ngeceknya di mana? Ya bisa di PMM atau mungkin di MyASN sudah ada ya. Kalau udah sinkron atau di e-kinerja juga ada. Kan dari PMM kemarin disinkron di e-kinerja. Jadi minimal baik. Kalau seandainya nggak baik, wah problem tuh. Kalaupun punya energi, jamnya cukup, bisa terkendala. Kemudian, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satuan rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Nah, nanti harus ngecek ya kelasnya itu sesuai dengan jumlah peserta didik tertentu gitu ya. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Nah, jadi ini enggak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Jadi kalau ada pegawai tetap pada instansi lain, misalin di instansi A gitu kalian pegawai tetap. Wah, be careful, bisa saja nanti terkendala. Kecuali nanti ya salah satunya dilepas gitu ya, pegawai pada instansi A mungkin dilepas, ya yang diambil yang ini saja gitu. Nah ini kawan-kawan ya, ada 9 syarat supaya kalian itu nantinya lancar nerima sertifikasi. Nah gitu ya, jadi harus memenuhi syarat ini biar kalian tuh bisa cair nantinya. Nah kawan-kawan, demikian informasi singkat dari kami, ini hanya informasi tambahan. Jadi apabila terlalu bertele-tele mohon dimaafin. Karena tujuannya ya supaya lebih mudeng, lebih paham. Belum tentu kalian paham dan orang lain tuh bisa paham. Makanya saya coba jelasin pelan-pelan ya kawan-kawan ya. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu pada video kami berikutnya.